Selamat pagi semua. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan makalah yang telah kami susun sebelumnya dengan topik yang kami angkat, yaitu ragam bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Meliana Nova Azizah. Kalian semua bisa memanggil saya Lani. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi hari ini. Di sini saya juga telah ditemani oleh teman-teman saya dari kelompok 1 yang sekaligus juga akan menjadi pembicara untuk materi kali ini. Untuk teman-teman bisa perkenalan. Perkenalkan, nama saya I. Putu Aditya Sarmawijaya, absen 1. Baik, perkenalkan nama saya Ikadat Yogi Astika Putra, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Puturian Kumalajaya, absen 19. Oke, itu adalah sedikit perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya adalah pada presentasi hari ini itu akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama yaitu sesi pemaparan materi dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke sesi yang pertama yaitu sesi pemaparan materi. Untuk yang pertama, pemaparan materi akan dilakukan oleh Rian. Waktu disilahkan. Oke. Pertama-tama saya akan jelaskan mengenai latar belakangnya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional serta bahasa negara bangsa Indonesia. Bahasa ini sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia tentu sangat luas dan bermacam-macam latar belakang penuturnya. Tentu hal ini menjadikan banyaknya melahirkan jumlah bahasa yang bermacam-macam yang disebut dengan ragam bahasa. Pengetahuan tentang ragam bahasa sangat penting untuk dipelajari oleh masyarakat agar kelak dapat diterapkan dan digunakan dengan baik dan benar sehingga ragam bahasa Indonesia ini tidak akan hilang. Lanjut ke pengertian dari ragam bahasa itu sendiri. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium. Sebab terjadinya dari ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan munculnya perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perubahan ini berupa variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan keperluan dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Lanjut di jenis ragam bahasa, di sini dapat dilihat terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu media yang digunakan, latar belakang penutur, lalu terdapat pokok persoalan yang dibicarakan. Di sini dapat dilihat terdapat bagan mengenai ragam bahasa. Berdasarkan media yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa dapat dibedakan atas ragam bahasa lisan dan tulis. Lalu terdapat ragam bahasa menurut penuturnya dibagi menjadi 4, yaitu dialek, terpelajar, resmi, dan tak resmi. Terakhir, dapat dilihat berdasarkan pokok persoalan yang dibicarakan. Ragam bahasa dapat dibedakan atas bidang-bidang ilmu dan teknologi serta seni. Misalnya ragam bahasa ilmu, hukum, niaga, jurnalis, hingga sastra. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rian. Yang pertama, ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, organ speech,
Dalam ragam bahasa lisan ini harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Contoh ragam lisan, ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Yang kedua, ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ada contoh ragam tulis, yaitu ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, ragam bahasa surat. Perbandingan wujud bahasa Indonesia, ragam lisan dan ragam tulis. Untuk ragam lisan, kemarin aku lihat Gojek nabrak pohon. Karena terlalu banyak ide sehingga semakin bingung mengerjakannya. Itu suatu contoh dari ragam lisan. Perbandingannya. Untuk ragam tulis, kemarin aku melihat Gojek menabrak pohon. Yang kedua, karena terlalu banyak ide yang semakin bingung mengerjakannya. Bisa dilihat perbedaannya dari nabrak menjadi menabrak. Seperti itulah. Ya lanjut. Ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya. Sedangkan ragam baku lisan ketika seorang berbicara tidak terlalu menonjolkan pengaruh logat atau dialek daerahnya. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Yogi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Adit, di mana perbedaan ragam lisan dan ragam tulis berdasarkan cirinya. Ragam lisan itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Berikutnya, terikat ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Di sini saya akan lanjutkan dengan ragam tulis. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain, adanya unsur gramatikal atau hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar, yang dinyatakan secara lengkap. Tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan yang terakhir dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Secara umum, perbedaan ragam lisan dan ragam tulis yaitu ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, sedangkan ragam tulis tidak harus ada teman berbicara berada di depan pembicara. Selanjutnya, di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek tidak selalu dinyatakan. Berbeda dengan ragam tulis yang mengharuskan unsur tersebut dinyatakan secara lengkap, agar tidak terjadi kekeliruan dalam berkomunikasi. Ragam lisan sangat terikat akan kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Sedangkan ragam tulis tidak terikat dengan kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Dan terakhir, ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Lani. Nah, itu adalah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Juga sekaligus menutup sesi pemaparan materi. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti atau masih kurang jelas, bisa teman-teman tanyakin saat
sesi tanya jawab nanti. Atas perhatiannya, terima kasih.